Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Itu ucapkan kepada Ustaz Yandri yang telah memberikan sambutan atau pengantar untuk kegiatan Nabi kita malam hari ini. Baiklah para Ustaz, Ustazah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara inti kita. Marilah kita dengarkan taujih atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Henry Munir selaku Ketua BPW Sumbagut. Sebelum beliau memberikan tausiah, diharapkan kepada kita semua untuk menghidupkan videonya. Karena kita khawatir nanti kalau video dimatikan ternyata kita tertidur. Bukan berarti kita suuzon nih, kita jaga-jaga aja. Sekali lagi diingatkan kepada kita untuk menghidupkan video, mengaktifkan video agar kita fokus khusyuk mendengarkan arahan taujih ataupun tausiah dari ustaz kita nanti. Baiklah, kita dengarkan bersama-sama penyampaian taujih atau tausiah dari Ustaz Henry Munir kepada beliau. Fatafadhal mashkura, kita berikan waktu seluas-luasnya. Kepada Ustaz, dipersilakan. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Lakal hamdu rabbana kama khalaqtana wa lakal hamdu rabbana kama hadaitana wa lakal hamdu rabbana kama amantana wa lakal hamdu rabbana kama arsalta ilaina rusulak wa lakal hamdu rabbana kama anzalta ilaina kutubak wa lakal hamdu rabbana an nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sya'iqu wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya 'atid. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Manna'in lil khairi mu'tadin murid. Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fi 'adzabis syadid. Qala qarinuhu Rabbana ma adghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddilu qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian wasilah tarbiyah yang sangat penting, yaitu mabit yang mungkin selama ini dilaksanakan kita secara offline, kali ini kita laksanakan secara online. Sebagaimana disampaikan tadi Ketua DPTD bahwa kondisi online ini memberikan keberkahan yang luar biasa, mana banyak yang diantara para
muwajih ya, dari DPP bisa ikut bersama-sama mengisi acara-acara mabit yang diselenggarakan secara online dan tanpa mengurangi nilai-nilai yang selama ini mungkin biasa kita laksanakan, jadi salah satu sarana tarbiyah kita. Ikhwas sekalian, di dalam surat Qaf ya, surat 50 ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mulai dari ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30 tentang bagaimana satu proses yang sangat penting untuk kita semua pahami, bahwa begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Adanya kebersamaan Allah dalam setiap langkah gerak kita dalam kehidupan kita, atau kita sebut dengan ma'iyatullah. Dan ini menjadi satu nilai yang penting hingga adanya satu sikap ataupun satu hal yang akan mempengaruhi seseorang dalam beramal, yaitu disebut dengan al-ihsan. Itu memiliki kemampuan untuk berbuat dengan kualitas ya, amal yang terbaik. Ikhwas sekalian, kalau berbicara tentang al-ihsan tentu kita masih sangat ingat dengan satu hadis arba'in yang sangat panjang dan cukup luar biasa. Hadis ini menjadi hafalan kita dalam hadis arba'in atau hadis 40 ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam setelah selesai sholat asar ya, kemudian datang beberapa orang sahabat ya berkumpul, tetapi ada tiba-tiba seseorang yang berpakaian serba putih ya, rambutnya sangat hitam ya, dan kemudian tak seorang sahabat pun yang mengenal beliau ya. Dan ketika itu datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan lututnya persis di depan lutut Nabi, dan kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia langsung bertanya kepada Rasulullah SAW dengan satu pertanyaan, apa itu al-Islam? Maka ketika itu ya, Rasulullah menjawab 5 perkara yang kita kenal hari ini dengan rukun Islam. Kemudian orang ini kemudian berkata, sadaqta, ya, engkau benar. Dia melanjutkan lagi bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Pertanyaan kedua adalah menanyakan tentang apa itu iman. Rasulullah menjawab dengan 6 perkara yang kita kenal hari ini dengan rukun iman. Dan dia kembali mengatakan, sadaqta, engkau benar. Para sahabat semakin terheran-heran karena ini orang nggak dikenal, ya. Kemudian seperti menguji Rasulullah SAW dengan pertanyaan dan membenarkannya. Kemudian orang ini melanjutkan pertanyaan yang ketiga, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Pertanyaan ini dijawab dengan tegas oleh Rasulullah SAW dengan perkataan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Sekiranya engkau tidak mampu menyaksikan Allah ada di hadapanmu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang kau perbuat. Maka ikhwas sekalian, ya, hadis ini menjadi sesuatu yang perlu kita pahami ya. Ada yang disebut dengan al-Islam, ada al-iman, ada al-ihsan ya. Al-Islam ataupun disebut dengan orang-orang muslim, ada tingkatan di atasnya, ada al-mu'min, ada yang disebut dengan al-muhsin, orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan dalam setiap amal kebaikannya ataupun amal ibadah yang dia lakukan. Ikhwas sekalian, berbicara tentang al-ihsan, ada 2 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, muraqabatullah. Ya, kita memahami tentang adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam setiap aktivitas kita itu ada yang disebut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan muraqabatullah. Dalam surat 50 ya, surat Qaf ya, ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ikhwas sekalian, kalau kita membaca di dalam surat 50 ini, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, diawali dengan kata Qaf wal Qur'anil Majid, hingga ketika Allah mengatakan afabi bil khalqil awal balhum fi labsin min khalqin jadid. Maka 15 ayat pertama itu menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana proses orang-orang kafir itu tidak mempercayai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran yang begitu luar biasa. Hingga kemudian peristiwa demi peristiwa Allah jelaskan kondisi dibangkitkannya orang dari alam kubur, kemudian bagaimana Allah menghancurkan kaum Fir'aun dan kaum-kaum yang mendustakan Rasul dan seterusnya, hingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, menumbuhkan dari bumi ini, dari biji-bijian dan seterusnya, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Kemudian dalam ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala barulah mengatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Jadi proses yang ada di sekitar kita itu menjadi pelajaran awal bagi kita agar kemudian kita masuk kepada diri kita sendiri, ma'rifatul insan, ma'rifatun nafs, mengenal diri kita. Nah, salah satu hal yang perlu kita pahami untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah adalah mengenal kekuatan diri kita, pengenalan diri kita, mengenal tentang apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya Allah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ikhwas sekalian, perhatikan. Allah menciptakan kita dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Hari ini, malam hari ini Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa yang dibisikkan oleh hati kita. Allah tahu persis itu. Dan Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan aku lebih dekat kepadamu daripada urut lahirmu sendiri. Bayangkan ya sekalian. Dua pernyataan dalam surat 50 ayat 16 ini bahwa Allah menciptakan kita dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita. Dan Allah mengatakan sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat leher kalian. Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang sangat dekat dari urat leher kita sendiri. Ikhwas sekalian, dalam situasi pandemi saat ini, kita berhadapan dengan situasi harus senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan work from home misalnya, dengan termasuk mabit from home kita melaksanakan aktivitas mabit yang selama ini berkumpul kita laksanakan di rumah masing-masing. Perlu kita pahami ikhwas sekalian bahwa setiap diri kita hari ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya CCTV Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Yang kedua, bagaimana kita bisa berlaku ihsan? Selain muraqabatullah adanya satu keyakinan kita tentang ihsan Allah. Betapa banyak Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang begitu banyak dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita banyak sekali fasilitas dalam kehidupan ini. Dan Allah berikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang luar biasa. Salah satu yang ingin saya sebutkan dalam sumbatan malam hari ini adalah nikmat ukhuwah fid dakwah. Nikmat berada bersama dalam kafilah dakwah. Ikhwas sekalian. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ikut dalam mabit ini adalah orang-orang pilihan.
Orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala ikut dalam kafilah dakwah ini adalah orang-orang pilihan. Dan tidak semua orang Allah pilih untuk bersama dengan dakwah. Hingga ada satu ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sekiranya anak-anak para raja dan anak-anak para bangsawan mengetahui indahnya ukhuwah fid dakwah, niscaya mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang dan kekuasaan mereka. Saya ulangi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, sekiranya anak-anak para raja dan anak-anak para bangsawan mengetahui indahnya ukhuwah fid dakwah, niscaya mereka akan merebutnya dari tangan-tangan kalian dengan pedang-pedang dan kekuasaan mereka. Pas kalian, anak-anak para raja mungkin adalah para penguasa. Anak-anak para bangsawan mungkin adalah para pengusaha. Sebagian di antara mereka tertipu dengan kekuasaan dan harta yang mereka kuasai. Seandainya mereka tahu bahwa kebahagiaan, keindahan ukhuwah, dakwah, di jalan dakwah ini, niscaya mereka akan mendatangi dan merebutnya dari tangan-tangan kita. Tapi banyak di antara mereka yang tertipu dan tidak mengetahui bahwa begitu indahnya perjalanan dakwah. Oleh karena itulah kemudian ikhwas sekalian, ya, ihsanullah. Ya, kita merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Rahmat yang Allah berikan, ya, dengan fadilah-fadilah yang Allah berikan. Antaranya adalah fadilah dakwah, ya, keutamaan-keutamaan dakwah yang hari ini kita rasakan. Seandainya, coba kita bayangkan, kita tidak mengenal dakwah ini. Seperti apa wajah kita hari ini? Seandainya kita tidak mengenal dakwah ini, berada di mana kita malam hari ini? Seandainya kita berpikir dan memahami bagaimana seandainya kita tidak mengenal dakwah ini, ya, siapa orang-orang yang membersamai kita? Maka syukurilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, yang Allah hanya pilih orang-orang tertentu. Ikhwas sekalian, dari muraqabatullah dan ihsanullah ini, maka akan ada yang disebut dengan ihsanun niyah. Orang-orang yang ihsan dalam niatnya. Ihsanun niyah, orang-orang yang memiliki kualitas niat yang sangat luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Malam hari ini, ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan program Mabit secara online ini. Ujiannya luar biasa. Bagaimana kita bisa menjaga tetap online, tetap, ya, bersama. Tadi disampaikan untuk menjaga agar tetap video kita tertampilkan, ini berat nih. Karena malam-malam begini, ya, untuk senantiasa tetap tampil kita dan tetap mendengarkan, ya, itu sulit sekali. Kenapa? Karena, ya, kita tidak berada di ruangan yang sama di dalam masjid misalnya yang bisa disaksikan. Tapi kita yakin Allah mengawasi kita. Kita yakin adanya muraqabatullah. Kita yakin bahwa ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kita bersama dengan dakwah. Maka apa kita bisa melaksanakannya dengan ihsan? Kita perbaiki terus niat kita, luruskan niat kita. Kita berusaha untuk bisa menjaga kualitas dari niat kita. Ikhwas sekalian, ketika ihsanun niyah itu, ya, mampu kita lakukan, maka kita akan mampu, ya, melaksanakan apa yang disebut dengan al-ihsan, ya, dalam amal. Ya. Diawali dengan ikhlasun niyah, meluruskan niat kita. Kemudian yang kedua, al-itqanul amal, dengan senantiasa membaguskan kualitas amal kita atau dengan profesional. Dan yang ketiga adalah jaudatul ada, dengan melaksanakan pekerjaan dengan tuntas, ya, dengan good finishing. Ikhwas sekalian, satu ketika, ya, Umar bin Khattab pernah mendatangi seorang anak pengembala kambing, dan ini satu peristiwa yang saya pikir perlu menjadi pelajaran bagi para pemimpin hari ini, ya, untuk mengetahui kualitas kepemimpinannya. Karena kalau kita perhatikan di dalam penaklukan Andalusia, di saat itu para penakluk itu melakukan survei kecil-kecilan, ya,
Ketika itu mereka datang ke Andalusia dan apa yang mereka lakukan? Mereka melihat dan mencoba mengobservasi kondisi Andalusia. Nah, saat itu pernah mereka datang menemukan beberapa orang anak yang dalam keadaan berdialog. Dialognya itu tentang apa? Tentang memanah, ya, tentang perjuangan, dan dialog-dialog yang mungkin adalah kalangan orang-orang dewasa yang biasa dibincangkan, ya, tentang tadhiyah, tentang perjuangan dan seterusnya. Ya, bincangan tentang memanah, berkuda dan sebagainya. Itu adalah dialog permainan yang biasa dibincangkan pada saat itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh observer ini kepada yang akan menakluk Andalusia, belum saatnya kita bisa menaklukkan karena perbincangan anak-anak kecil mereka itu adalah perbincangan yang rasa-rasanya itu sesuatu yang sulit kalau anak-anak mereka saja berbicara itu. Kemudian apa yang terjadi, ikhwan sekalian? Mereka melakukan satu perang pemikiran atau ghazwul fikri yang sangat luar biasa. Dan kemudian setelah beberapa tahun lamanya, mereka mensurvei kembali. Kali ini disurvei orang tuanya. Ternyata perbincangan orang-orang tua mereka sudah berubah. Ya, biasa tentang perjuangan yang juga sampai kepada anak mereka, sudah perbincangan mereka adalah tentang dunia, tentang sesuatu yang jauh dari nilai-nilai perjuangan. Maka saat itu dikatakan hari inilah saatnya kita menaklukkan Andalusia. Ikhwan sekalian, ya, inilah juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk melihat kualitas kepemimpinannya. Maka ketika dia berjumpa dengan seorang anak kecil, pengembala kambing ini, dia kemudian bertanya kepada anak tersebut, wahai anak yang mengembalakan kambing itu, ditanyakan, apakah engkau mengetahui jumlah kambing yang engkau gembalakan? Aku tidak mengetahui secara persis jumlahnya karena cukup banyak. Kalau begitu, bolehkah aku membeli 1 ekor saja dari kambing yang kau gembalakan? Anak itu mengatakan tidak bisa. Ya, kenapa? Karena ini bukan milikku. Ya, ini milik tuanku. Bukankah kau tidak mengetahui jumlahnya, apalagi tuanmu? Ya, iya, betul. Kalau begitu, biar aku membeli dengan jumlah yang mahal. Aku akan beli dengan harga yang mahal. Ya. Kemudian apa yang dikatakan anak tersebut? Dan inilah kalimat yang sangat luar biasa dalam satu buku yang pernah Anda baca, sangat kecil bukunya. Judulnya itu Fa'ainallah. Kalimat ini terungkap dari seorang anak pengembala kambing. Kalau begitu di mana Allah? Fa'ainallah. Ya. Kalau begitu bagaimana? Di mana Allah? Ya. Bukankah Allah menyaksikan apa yang Tuhan ucapkan kepada saya saat ini? Bukankah Allah menyaksikan apa yang kita lakukan? Kalaupun aku menjualnya kepadamu, tidak tahu Tuanku, tapi Allah mengetahuinya. Ketika itulah kemudian Umar bin Khattab menangis. Dan dia merasakan bahwa inilah kualitas seorang anak yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ya kawan sekalian, kalau seorang pengembala kambing, seorang anak yang pengembala kambing, punya rasa muraqabatullah yang begitu luar biasa. Bagaimana kualitas majikannya? Bagaimana kualitas pemimpin di desa tersebut, di negeri tersebut? Dan itulah gambaran kepemimpinan seseorang ketika melihat yang terbawah. Mungkin kita pernah ke satu toko dan bertemu dengan seorang yang melayani toko itu dengan sangat baik. Kalau kita melihat pelayanan yang baik, percayalah, kalau yang pelayan toko itu baik, pemilik toko jauh lebih baik dari pelayan. Kita juga kalau menyaksikan seorang pelayan toko yang judes, kasar, ketahuilah, pemilik toko bisa jadi judes dan mungkin lebih kasar daripada yang pelayan toko tadi. Demikianlah kepemimpinan itu. Maka oleh karena itulah kemudian akan Sayyidul Qaum Khadim. Baik memberikan pelayanan kepada kalian. Artinya ikhwas sekalian, kalau kita ingin melihat kualitas kepemimpinan seseorang, maka kita melihatnya dengan seperti apa dia memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, laqad ja'akum
qulu min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Tiga ciri kepemimpinan di dalam Islam. Yang pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma'anittum. Seorang pemimpin yang baik adalah yang senantiasa mampu berempati, memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Artinya apa? Dia siap turun ke bawah ketika diminta untuk turun. Dan senantiasa turun walaupun tidak diminta turun. Ya, kalau bahasa yang keren hari ini ya belusukan lah begitu ya. Senantiasa turun ke bawah dan menyaksikan apa yang ada di masyarakatnya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat ya pertama sekali dan terdepan dalam melakukan belusukan. Ya. Kita tahu kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq ya menjumpai Siti Aisyah dan bertanya kepada Siti Aisyah tentang amal apa yang dilakukan Rasulullah SAW yang belum dilakukan oleh dirinya. Ya. Siti Aisyah kemudian menjawab, wahai ayahku, ya, hampir seluruh amal yang dilakukan Rasul itu telah engkau lakukan. Hanya ada satu yang belum, yang engkau tidak mengetahuinya barangkali, yaitu Rasulullah SAW ya di masa hidupnya ini lebih kurang pas 1 hari setelah ke wafatnya Rasulullah ya, dan kemudian Abu Bakar menjadi pemimpin dan satu dia bertanya kepada anaknya Siti Aisyah. Yaitu setiap pagi sebelum subuh itu Rasulullah SAW biasanya mendatangi pasar Madinah dan bertemu dengan seorang Yahudi yang buta ya, berada di pojok ya pasar Madinah. Aku biasa membawakan ya untuk Rasulullah SAW menyiapkan susu dan juga roti untuk diberikan yang dibawa oleh Rasulullah disampaikan untuk memberi makan seorang pengemis Yahudi yang buta tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu besok mohon siapkan untukku dan aku akan ya memberikan kepada ya pengemis ya Yahudi yang buta tersebut. Akhirnya sebelum subuh besoknya ya Abu Bakar pun kemudian datang membawa roti dan susu tersebut dan mencari mana yang dimaksud. Dan dia menemukan seorang yang dia sempat ragu sebetulnya, apakah benar ini orangnya. Kenapa? Karena orang ini kalau bahasa kita tuh apa ya, yang istilahnya itu terus-terusan ngomong sendiri itu ya. Ya, jadi meracau gitu ya. Tapi sambil memaki-maki Rasulullah SAW. Ya. Dia mengatakan Rasulullah sebagai ahli sihir, ya. Rasulullah sebagai tukang nujum, ya. Ya, sebagai orang gila dan seterusnya. Ya. Sehingga Abu Bakar berpikir, apa benar ini orangnya? Kok saat dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu? Ya, terbayangkan oleh dia, bagaimana Rasulullah bisa memberi makan orang yang seperti ini yang dia ya dalam keadaan buta tapi terus selalu memaki-maki Rasul. Tapi diperhatikan oleh Abu Bakar tak ada tempat lain kecuali ini tempatnya. Maka ketika itu akhirnya dia memberanikan diri mendatangi orang tersebut dan ternyata langsung disambut sama dia. Oh, akhirnya engkau datang juga. Ya, mana makanan yang biasa engkau berikan? Ya. Terus Abu Bakar merasa oh berarti memang betul ini orang. Kemudian memberikan makan itu, tapi dia tetap mencaci maki Rasulullah. Sehingga mungkin ada perasaan kurang enak juga dalam diri Abu Bakar. Kok seperti ini orang ini? Ketika memberi makan tersebut, ya, terus dia pegang tangan Abu Bakar saat memberi makan itu, engkau siapa? Ya, kemana orang yang memberi makan aku selama ini? Loh, kau kan buta, kok bisa mengetahui? Ya, bahwa aku bukan orang yang selama ini. Ya, aku mengetahuinya dari cara engkau memberi makan. Karena yang memberi makanku orang yang sangat baik dan lemah lembut. Akhwas kalian, kita tahu Abu Bakar orang yang sangat lemah lembut. Ternyata kelembutan Abu Bakar ya tidak bisa ya mengalahkan kelembutan Rasulullah SAW. Bahkan kepada orang yang mencaci maki dirinya.
Maka ikhwas sekalian, disinilah kita belajar bagaimana proses ya, azizun alaihi ma'anittum itu. Hingga ketika itu juga ya, Abu Bakar bertanya lagi kepada orang tua, pengemis tua buta yang beragama Yahudi. Ya. Apakah engkau tahu ya, siapa yang memberi makanmu selama ini? Ya. Aku tidak mengenalnya, tapi dia adalah sahabatku, dia orang yang sangat baik. Ya. Dialah Muhammad yang kau caci maki. Dan dia telah wafat ya kemarin. Dan aku adalah sahabatnya yang menggantikan. Seperti-merta pengemis tua buta yang beragama Yahudi ini menangis di hadapan Abu Bakar. Dan kemudian dia mengatakan, ya, apakah benar yang engkau ucapkan, wahai sahabat, orang yang selalu memberi makan? Saksikanlah hari ini aku akan bersaksi bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan saat itulah dia bersyahadat kepada hadapan Abu Bakar Siddiq atas kesaksian Rasulullah sebagai ikhwas sekalian. Coba kita merefleksi diri kita hari ini. Sejauh mana kita mampu senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang kemudian mungkin menyakiti kita, mencaci kita. Sejauh mana kita bisa melakukan itu? Ikhwas sekalian, maka diperlukanlah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, ya, memahami yang disebut dengan azizun alaihi ma'anittum. Ciri pemimpin yang baik adalah senantiasa mampu ya berempati dan mampu memberikan. Yang kedua adalah harisun bil, memberikan solusi, memberikan motivasi, memberikan jalan keluar dan solusi bagi permasalahan yang ada. Hari ini ikhwas sekalian, umat Islam berada di posisi menaruh harapan besar kepada kita, di mana kita telah mencanangkan ya, menjadi pelayan rakyat, menjadi orang yang terdepan dalam memberikan pelayanan di tengah masyarakat, menjadi Islam rahmatan lil alamin, sebagai orang yang akan membawa syiar Islam ini dengan baik. Pertanyaannya, apakah kita mampu menjadi orang yang terdepan dalam hal ini? Nah, ini tidak perlu hal-hal yang besar. Khidmat kita, pelayanan kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, dari orang-orang terdekat kita. Jadilah kita menjadi cahaya yang memancarkan cahaya tersebut. Menjadi solusi di tengah masyarakat kita. Berempati dengan kondisi mereka. Dan yang ketiga, Ra'ufur Rahim. Pemimpin yang baik bukan saja mampu berempati dan memberikan solusi, tapi juga memiliki kasih sayang. Ra'ufur Rahim. Bagaimana dikatakan oleh Al-Quran, ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai ya pemimpinnya dan pemimpinnya mencintai mereka. Artinya saling mencintai di antara para pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Alhamdulillah, dengan mabit yang kita laksanakan pada malam hari ini, kawan sekalian, kita ingin membangun ya kekuatan hubungan kita dengan Allah, quwwatus shila billah, sekaligus membangun hubungan mahabbah di antara kita. Karena dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW mengatakan, ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Salah satunya adalah orang yang saling mahabbah, saling mencintai. Mereka bertemu ya dalam berbagai program seperti program Mabit ini, dan berpisah ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dan berpisahnya mereka karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwas sekalian, oleh karena itulah kemudian ya kita perlu senantiasa mengikhlaskan niat kita. Kemudian itqanul amal, membaguskan ya setiap amal kita dengan profesional. Dan yang terakhir adalah jaudatul ada, ya, senantiasa kita mampu menyelesaikan seluruh tugas-tugas kita dengan sempurna. Good finishing. Hari ini kita mempunyai tugas ya, yang sangat penting. Ketika Presiden dan Sekjen ya,
Ustaz Ahmad Syaikhu dan juga Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan, hanya ada 2 tugas kita ke depan. Yang pertama adalah mengajak sebanyak-banyaknya orang bergabung bersama dakwah kita. Bersama-sama bergabung bersama kafilah dakwah. Dengan berbagai macam cara dan pintu yang kita bawa mereka sebanyak-banyak. Yang kedua apa? Melakukan proses, ya, meyakinkan mereka agar elektoral kita semakin meningkat, semakin banyak orang yang kemudian ya memilih dan mendukung dakwah. Ikhwas sekalian, ini bukan satu pekerjaan yang sederhana, ya, tapi juga bukan suatu pekerjaan yang berat. Sekiranya kita semua memikulnya bersama-sama. Ini merupakan satu pekerjaan yang akan ringan kalau kita semua ikut memikul beban dakwah. Akan terasa berat ketika hanya beberapa orang yang memikulnya. Sebagaimana ya, kalau ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka ketika seberat apapun dakwah itu kalau dipikul bersama-sama dia akan menjadi ringan. Maka ikhwas sekalian, disinilah kemudian kita bisa mencapai yang disebut dengan al-ihsanul amal. Yaitu amal yang kalau dalam bahasa Arab ada kata hasan, artinya baik. Dalam bahasa Inggris disebut dengan good, artinya baik, ya. Di atas daripada baik atau lebih baik disebut dengan better, dan yang terbaik itu disebut dengan the best, ya. Maka dalam bahasa Arab ya, kata hasan itu superlatifnya yang seperti the best itu disebut dengan ihsan, ya. Hasan, ihsan, ya. Kalau kabir, akbar, ya. Ya. Artinya apa? Bentuk amal yang baik, yang terbaik, yaitu disebut dengan ihsan. Ada 3 kriteria, ya, ihsanul amal. Yang pertama adalah hubbu minallah, yaitu kita betul-betul mempunyai kecintaan kepada Allah. Ini adalah satu syarat bagi kita yang penting untuk kita miliki, kawan sekalian. Yaitu kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini itu buah daripada ihsanul amal. Allah akan mencintai kita. Ya. Allah akan memberikan kecintaan kepada kita. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat As-Saff ayat 4, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Salah satu ya Allah mencintai kita adalah ketika kita berjuang di jalan Allah ini dengan shaffan, artinya apa? Dengan manajemen yang baik. Malah karena itu saya mengajak kepada kita semua ikhwas sekalian, mari mulai hari ini berjuang itu tidak boleh tidak dengan manajemen yang baik. Tidak dengan penataan yang baik. Apa itu manajemen? Yaitu ada orang yang memimpinnya. Ada orang yang siap dipimpinnya. Ya. Perhatikan kata sofan, ya, ka'annahum bunyanun marsus, ibarat satu bangunan yang kokoh. Artinya ada satu bagian dengan bagian yang lain saling mendukung satu sama lain. Ya. Kalau kita perhatikan bangunan, ada yang jadi pondasi, ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi dinding, dan ada yang menjadi pintu, jendela, dan ornamen lain. Perhatikan ya, satu bagian dengan bagian yang lain saling melengkapi. Ya, pondasi dipijak, tapi dia menentu bangunan itu kokoh atau tidak. Tiang, penyangga, dia juga akan menjadi faktor pondasi dan tiang ini yang akan menopang apa yang ada di atap sehingga tetap bisa tegak. Perhatikan bagaimana jendela dan ornamen, pintu dan sebagainya yang menghiasi agar kemudian rumah itu terlihat indah dan seterusnya. Maka ikhwas sekalian, setiap kita mempunyai tugas yang berbeda. Ada yang menjadi etalase dari dakwah ini. Itu para pejabat publik, ya, anggota legislatif, eksekutif, orang-orang yang berada dan mendapat amanah sebagai pimpinan partai dan sebagainya. Maka mereka adalah orang-orang yang menjadi etalase dakwah ini. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang mungkin tak nampak, tidak muncul ke permukaan, tetapi dia sangat menentukan. Itu pondasi bangunan. Yang kalau tidak ada, maka bangunan akan runtuh. Maka kita menyaksikan ikhwas sekalian. Dari fisik kita, jasad kita hari ini, coba kita tanyakan manakah bagian yang terpenting. Ada sebagian orang mengatakan mungkin bagian kepala, ya. Tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya kalau tidak ada kaki, badan, tangan, ya, hanya kepala saja,
tidak ada orang yang mau, ya, dan takut orang menyaksikan orang yang hanya kepalanya saja, tidak ada badan, kaki, tangan dan seterusnya. Bahkan bangunan atau orang tersebut yang terkuat menopang itu adalah kakinya. Mungkin orang tidak pernah melihat seseorang dengan mengenali kakinya. Ia mengenali kepalanya, wajahnya. Akhwat sekalian. Maka kalau kita saksikan kemenangan demi kemenangan dakwah, bisa jadi adalah karena kerja orang-orang yang pada malam hari memasang baliho, yang memasang spanduk, yang kemudian memasang bendera, yang mungkin orang tidak menyebutnya, tak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit karena keikhlasannya dalam perjuangan. Tak pernah tersebut namanya, ya, dan bahkan tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Nah, orang-orang seperti ini, masya Allah, ikhwas sekalian, mendapatkan sebagai hubbun minallah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ujian untuk orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berada di etalase itu berat. Kenapa? Karena ujian keikhlasannya lebih besar. Karena mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amal-amal yang telah mereka lakukan yang mungkin terlihat oleh orang. Dan oleh karena itu, ikhwas sekalian, kalau kita ditanya satu mobil misalnya, manakah bagian yang paling penting di antara mobil tersebut? Ya. Mungkin ada yang mengatakan mesinnya, cc-nya yang besar. Ada yang mengatakan setirnya, karena kalau tanpa setir nggak akan bisa dikendalikan. Ada yang mengatakan mungkin adalah bensinnya, kalau nggak ada bensin nggak akan bisa jalan. Ya, semua bagian itu penting. Bahkan pentilnya pun kalau kita cabut, tidak akan bisa berlari kencang. Atau satu bautnya yang kita cabut, maka akan berdampak yang bisa jadi fatal bagi kendaraan tersebut. Artinya, akhwat sekalian, seluruh kita adalah penting. Setiap kita adalah bagian dari sofan ka'annahu bunyanun marsus. Dan yang kedua, ikhwas sekalian, dari ihsanul amal ini, selain hubbun minallah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan anjrum minallah. Allah berikan balasan yang luar biasa, ikhwas sekalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membayangkan dengan satu kalimat yang luar biasa. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalawna min qablikum masathumul ba'tsa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah. Perhatikan ayat ini berbicara tentang surga Allah, ajrun minallah yang sangat tinggi. Ya, tapi Allah mengawalinya dengan kata am hasibantum an tadkhulul jannah. Tidaklah kalian masuk kepada surga Allah hingga kalian mendapatkan ujian. Yang pertama apa ujiannya? Al-ba'tsa. Al-ba'tsa ini dalam bahasa Arab adalah ujian yang paling ringan. Ya, kalau kita ujian kita beramal soleh itu apa? Dibilang so'alim misalnya. Ya, itu adalah ujian. Ujian yang paling ringan. Atau ujian hati kita, rasa malas misalnya. Ya, dengan program yang kita nanti laksanakan setelah ini ada beberapa. Al-ba'tsa itu. Kemudian yang kedua ad-dharra. Ujian yang level menengah. Ya. Ini bisa memberikan kemudaratan memang, ya. Mungkin ada yang sudah mulai melakukan upaya-upaya, ya, mengancam kita, ya. Sudah ada upaya-upaya yang kemudian memberikan ancaman-ancaman kepada dakwah kita. Pernah mengatakan ya, dengan ancaman akan bubarkanlah dan sebagainya. Tapi yakin ya khusus sekalian, ancaman apapun itu kembalikan kepada Allah. Dakwah ini milik Allah dan Allah yang akan membuat perhitungan kepada siapapun. Ya. Sebagaimana Raja Abraham mengancam Abdul Muthalib dan meminta permintaan terakhir, Abdul Muthalib hanya mengatakan berikan 200 ekor unta yang kau rampas, kembalikan kepada. Loh, ini Ka'bah mau dihancurkan. Apa yang akan kau lakukan? Wahai Abdul Muthalib, kata Raja Abraha dengan pasukan gajah yang siap akan menghancurkan. Ya, itu ada pemiliknya. Ka'bah itu ada pemiliknya. Maka kau akan berhadapan dengan sang pemilik Ka'bah. Maka turun ayat alam tarukai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Habis seluruh pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha tersebut hanya dengan burung ababil yang Allah utus. Ya, dengan keangkuhannya Allah hancurkan seluruh keangkuhan. Itu adalah al-ba'sa.
Ada yang ketiga ikhwas sekalian, wad-dharra, ya. Yang dua, wazulzilu yang ketiga. Ya. Selain al-ba'sa wad-dharra, maka ada yang disebut dengan al-zulzilu. Ya. Yaitu guncangan yang dahsyat yang luar biasa. Ujian ini ikhwas sekalian, ya, sempat mengalami, ya, dalam dakwah kita badai besar. Ya, mungkin kita merasakan lah, ya, bagaimana ujian dan goncangan ketika kita ada yang dituduh dengan fitnah yang besar dan diuji, ya, organisasi ini, organisasi dakwah ini dengan ujian yang sangat luar biasa sehingga kita tergoncang, ya, dengan orang-orang yang kita tidak pernah menyangka bagaimana akhirnya seperti itu dan terjadi badai besar dalam organisasi kita dalam dakwah. Ikhwas sekalian, ujian seperti ini akan terjadi, ya, hingga hatta yaqular rasul walladzina ma'ahu, hingga kemudian, ya, digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, berkata Rasul dan orang-orang yang bersama dengan mereka yaitu para sahabat, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Mana pertolongan Allah, ya, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Bayangkan ikhwas sekalian, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mata nasrullah, bayangkan mana pertolonganmu ya Allah. Maka ini menunjukkan begitu luar biasanya situasi hari itu. Karena apa? Bukan hanya sekedar ba'sa, bukan bahkan dorra, bahkan zulzilu. Situasi yang sangat berat. Ketika perang Ahzab, bayangkan perang Ahzab itu bukan hanya kafir Quraisy yang mengepung, tapi seluruh jazirah Arab bersatu padu menjadi satu pasukan sekutu. Dan jumlah mereka sangat besar dan banyak. Maka perhatikan kalimat dalam surah Al-Ahzab itu. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika itu mereka menyaksikan. Kalau ra'a itu artinya sudah menyaksikan dengan jelas pasukan Ahzab itu di hadapan mereka. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu. Apa kata-kata orang-orang yang beriman ketika itu? Ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Artinya ikhwas sekalian, kalau menghadapi tantangan, ya, orang-orang beriman akan berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan sungguh benar janji Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat itu yang harus keluar. Ya. Kacamata keimanan seseorang. Orang yang beriman itu akan berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan sungguh benar janji Allah dan Rasul. Saya sering memberi perumpamaan begini. Kau sekalian, salah satu wasail tarbawi selain mabit, kita ada program mukhayyam, disebut dengan kembara, kemah bakti Nusantara. Pernahkah kita ingat ketika perjalanan ke satu gunung atau bukit dalam kembara misalnya, kita ada hiking atau naik bukit atau sampai kepada puncak gunung misalnya. Ya. Kira-kira ketika kita disebutkan akan naik puncak gunung, kita menemukan jalan yang mendatar, bahkan menurun di jalan yang sangat tidak ada pohon-pohonan, tidak ada mendaki, itu kita bertanya, apakah benar ini jalannya? Mungkin kita salah jalan. Tetapi ketika kita menemukan jalan yang mendaki, banyak onak, duri, mendaki, dan kemudian berat, kita merasa ini benar. Sebagaimana kalimat tadi. Ya. Ketika orang-orang yang di kota Madinah yang dikepung oleh pasukan Ahzab, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Nah, itu yang saya maksudkan, bahwa orang-orang yang beriman ketika menyaksikan ujian dan cobaan, dia akan mengatakan inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Sungguh benar janji Allah dan Rasulnya bahwa orang-orang yang beriman akan diuji. Atau di ayat lain mengatakan am hasibantum, ya, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah orang dikatakan dibiarkan mengatakan aku beriman kepada Allah sementara dia tidak diberikan ujian. Tidaklah orang lulus masuk perguruan tinggi sebelum dia mengikuti SIPENMARU, sebelum dia mengikuti UMPTN, SBNPTN. Tidaklah masuk ke dalam satu kantor di perusahaan yang besar sebelum melalui ujian, tes, wawancara. Demikian juga dengan kita. Tidaklah masuk kita ke dalam surga Allah sebelum Allah menguji kita dengan ba'sa wad-dharra wa zulzil. Hingga kemudian ada kisah pemuda Palestina yang luar biasa, ikhwas.
Pemuda Palestina ini satu ketika mengantri dalam satu antrian panjang menuju ke tempat ya toiletnya umumnya. Ketika akan ke toilet umum itu, giliran dia akan masuk, ya ditanya ya dengan sejumlah uang dan dia tidak punya uang. Jadi di dalam toilet umum itu dan dia menangis. Ya, orang petugas itu kemudian pun, oh, kenapa engkau menangis? Kalau kau tidak ada uang nggak apa-apa, silakan masuk. Aku bukan menangis karena itu. Aku hanya membayangkan masuk ke dalam tempat yang hina seperti ini saja. Aku tidak mampu. Tidak punya sesuatu untuk membayarnya. Bagaimana dengan surga Allah yang mulia? Tidak seperti tempat yang hina. Toilet seperti itu. Apakah aku mampu membayar? Masya Allah. Ini kalimat apa ya? Kau sekalian, apa yang ada dalam kehidupan kita hari ini? Dalam kehidupan yang fana ini. Coba kita bayangkan ikhwas sekalian. Renungkan di malam-malam kita, di sepertiga malam. Bayangkan. Apakah amal soleh kita ini mencukupi untuk membeli surga Allah? Karena Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, ya, kita ini berjual beli dengan Allah. Sesungguhnya aku membeli orang-orang beriman itu dengan surga. Kita membeli dengan apa? Dengan amal soleh kita. Ikhwas sekalian, coba kita hisab diri kita, muhasabah diri kita. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian semua dihisab. Hingga kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan. Dalam surah Qaf setelah Allah mengatakan menciptakan manusia dan mengetahui hati mereka dan mereka Allah lebih dekat daripada huruf lahirnya. Allah melanjutkan dengan ketika itu ada dua malaikat yang mencatat perbuatan mereka. Ya, iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ada malaikat raqib dan atid berada di kiri kanan kita. Kemudian ayat 18 Allah mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itulah dia, ya, dua malaikat yang senantiasa mencatat dan mengawasi, ya, yaitu raqibun atid. Dan Allah melanjutkan ayat yang 19. Waja'at sakratul maut bil haqq. Bayangkan ikhwas sekalian ketika al-maut itu datang kepada kita. Maka Allah mengatakan waja'at sakratul maut. Ketika sakratul maut datang kepada kita, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-20. Wa nufikhu fis-sur dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang telah diancamkan kepada kalian. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan setiap orang yang datang bersama malaikat pengiring dan malaikat yang menyaksikan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dan sungguh kamu dahulu adalah termasuk orang-orang yang lalai. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu hingga penglihatan pada hari ini sangat tajam dan jelas. Itulah ikhwas sekalian. Berita yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakanlah bukan sekadar mata yang Allah berikan hari ini untuk menyaksikan dunia, tapi mata hati kita agar kita bisa mengetahui seperti apa kejadian kehidupan setelah kematian kita. Rasulullah bersabda, al-aqlu dzaki man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang cerdas itu bukan orang yang mempunyai visi, misi ataupun pandangan, ya, perencanaan 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Tetapi orang yang mempunyai visi, misi yang jauh ke depan, bahkan kehidupan setelah kematian yang telah dia rencanakan dari hari ini. Wa aqlu dzaki man dana nafsahu wa alima lima ba'dan. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mampu menjaga hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, mari kita jadikan mabit kita pada malam hari ini sebagai sarana kita untuk
menghisab diri kita, mengmuhasabah diri kita. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas apa yang kita lakukan menjadi kualitas yang terbaik yang disebut dengan al-ihsan. Ya. Kualitas yang merasakan muraqabatullah. Pengawasan Allah senantiasa melekat dalam setiap kehidupan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Syukran, jazakumullah khairan jaza kita ucapkan kepada Ustaz Henry Munif yang luar biasa telah